Pernahkah sahabat Kompas melihat bus ini di jalan ibu kota? Logo ini menandakan kalau bus memakai listrik sebagai tenaga penggeraknya. Sebagai ibu kota Jakarta, di bawah PT Transportasi Jakarta dan operator Mayasari Bakti telah menginisiasi operasionalisasi bus listrik sejak 8 Maret 2022. Ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Perhubungan yang menargetkan 90% angkutan umum di Indonesia berbasis baterai tahun 2030. Kini sudah 30 bus bertipe BYD K9 dari Cina yang lalu lalang di aspal Jakarta. Sebagai pioner bus listrik, Mayasari Bakti harus menyiapkan lokasi berikut stasiun pengisi daya. Semua disentralkan di Pool Mayasari Bakti Cibubur. Maklum saja, pemerintah belum memiliki stasiun pengisi daya untuk bus listrik. Kemudian PT Industri Kereta Api atau PT Inka baru-baru ini juga menyediakan 30 bus listrik rakitan Indonesia untuk mendukung konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali 15 hingga 16 November 2022. Sekarang kita kulik yuk investasi bus listrik ini. Berdasarkan e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, harga bus BBM Scania K250UB dibanderol 2,4 miliar rupiah. Sementara menurut keterangan Transjakarta di sejumlah pemberitaan, harga bus listrik BYD K9 mencapai 5 miliar rupiah. Ternyata harganya 2 kali lipatnya ya. Kompas menganalisis, biaya operasi bus listrik hampir menyamai tingkat keekonomisan armada BBM. Kalau di total nih ya, biaya membeli satu unit bus listrik BYD K9 ditambah biaya operasional selama 10 tahun mencapai 5,8 miliar rupiah. Untuk perbandingan, bus diesel tipe Scania K250UB biaya pembelian dan operasional 10 tahun mencapai 5,2 miliar rupiah. Kalau mau mencapai keekonomisan dibandingkan bus BBM, bus listrik harus dioperasikan minimal 12 tahun. Sekarang kita masuk ke biaya operasional harian. Ongkos energi satu bus listrik setiap hari hanya Rp232.000, sedangkan bus diesel 3 kali lipatnya, yaitu Rp765.000. Jika dirinci, bus listrik hanya membutuhkan sekitar 1,296 kWh per kilometer dengan biaya Rp1.032, sedangkan bus diesel membutuhkan setengah liter solar untuk 1 km dengan biaya Rp3.400. Penyebab rendahnya tarif operasional bus listrik adalah tarif listrik yang hanya Rp796 per kWh. Jauh lebih murah dibandingkan dengan harga 1 liter solar sekitar Rp6.800. Memang bukan hanya bis ya, juga energi alternatif atau energi terbarukan itu bisa dicontohkan misalnya yang lain ya, solar panel atau geothermal atau yang lain. Itu memang biasanya diinvestasi di awalnya itu memang tinggi, tapi kemudian kalau dihitung dalam kurun waktu tertentu dia akan lebih hemat. Jadi kita nggak bisa melihat hanya di harga awal karena itu memang biasanya energi alternatif itu begitu. Selain modal besar untuk membeli bus listrik, ada investasi lain yang juga besar, yakni membangun charging station. Ini karena kita belum punya stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Kalau bus solar gampang, mau isi BBM tinggal masuk SPBU saja. Di lokasi charging station milik Mayasari Bakti, satu charging station digunakan untuk 3 bus listrik. Rasio 1:3 ini memperhitungkan waktu jeda istirahat bus setelah beroperasi dan sebelum mulai beroperasi di hari berikutnya. Jadi saat ini Mayasari Bakti memiliki 10 charging station untuk 30 unit bus listrik. Satu unit charging stationnya berharga sekitar Rp1 miliar. Nah, ini yang memang harus menjadi PR oleh para pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah. Kalau dulu kita beli mobil gas atau beli mobil solar, itu SPBG-nya, SPBU-nya sudah ada. Nah, ketika kita investasi di bus listrik, kita bukan hanya sekedar membeli bus listrik, tapi kita membangun charger station-nya. Gitu. Itu ya investasinya kan nggak sedikit. Memang investasi dalam transisi energi ini mahal di awal. Namun itulah harga yang harus dibayar apabila kita ingin mencapai net zero emission
pada tahun 2060. Tujuan besarnya adalah mencegah kenaikan suhu bumi agar tidak melebihi 1,5 hingga 2 derajat Celcius sesuai Perjanjian Paris 2015. Untuk komparasi, saat ini kita menjalankan atau mengoperasikan sekitar 4.000 armada. 2030 itu akan menjadi 10.000 dan akan menjadi bis listrik semua. Betul. Pemerintah boleh berambisi, akan tetapi keinginan itu juga perlu diikuti dengan strategi meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum agar investasi besar tidak percuma dan lingkungan lebih terjaga. Perhitungan ekonomis juga diperlukan agar pengusaha tertarik berinvestasi pada bus listrik. Persoalan lain yang harus diselesaikan adalah emisi bus listrik dari pertambangan komponen baterai dan penggunaan bahan bakar pembangkit listrik kita. Apabila pekerjaan rumah terselesaikan dengan baik, manfaat bus listrik untuk menghijaukan lingkungan Jakarta dan juga Indonesia bakal maksimal.